Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat goes dimanapun anda berada, salam goes, salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbi, yang mana di hari ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa menikmati indahnya hari ini ya Lur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita berkunjung lagi ke alun-alun baru ya Lur ya. Alun-alun baru daerah Kertarahayu yang jaraknya kira-kira dari rumah sekitar 10 km ya Lur ya. Ya cukupan lah buat sepedaan ya kan. Hari ini kita ditemani sama anak lanang bocil. Dedek Rapi mana Dedek Rapi? Capek nggak sampai sini Dek? Capek. Waduh, ya udah ya, Dedek temani Papa hari ini ya Dek ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ingin membahas sedikit trik atau cara menghadapi turunan ya Lur ya. Bersepeda menghadapi turunan terjal ataupun turunan yang curam ya Lur ya. Nah, ini mungkin ada beberapa trik bagaimana kita menaklukkan turunan Lur. Selama ini kan banyak channel yang membahas masalah tentang bagaimana cara menaklukkan tanjakan. Nah, kali ini wes amatir ingin membahas sedikit trik bagaimana menghadapi turunan ya Lur ya. Nah, ini kebalikannya daripada tanjakan, yaitu turunan. Oke Lur, simak videonya baik-baik ya Lur ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat para pesepeda, para goeser, sahabat goes semua bersepeda menemukan trek ataupun memang berencana ingin menjajal trek turunan di sebuah pegunungan atau di sebuah hutan ya mungkin ya. Nah, ini ada beberapa trik. Yang pertama, mungkin kita atur daripada ketinggian saddle ya Lur ya. Yang pertama, atur daripada ketinggian saddle kita. Kita usahakan posisi saddle itu di posisi terendah Lur. Nah, ini adanya atur posisi saddle di posisi terendah. Dengan posisi gue tentunya kita harus duduk di belakang saddle ya Lur ya. Kita duduknya di belakang saddle dengan membungkuk. Nah, membungkuk begini supaya apa? Supaya angin yang menghadap ke kita itu akan sedikit mengurangi daripada laju sepeda ya Lur ya. Yang pertama mungkin ini ketinggian saddle kita atur sedemikian pendek supaya apa? Supaya tujuannya adalah supaya kaki kita itu menyentuh tanah ya Lur ya. Jika seumpama kita hilang keseimbangan atau kita mau jatuh, lah ini tujuannya adalah kaki kita ini bisa menyentuh tanah, jadi biar tidak hilang keseimbangan ya Lur ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah posisi pedal Lur. Posisi pedal harus sejajar Lur, sejajar antara pedal kanan dan pedal kiri ya Lur ya. Supaya apa Lur? Supaya kalau kita menemukan jalan yang
tidak rata ataupun bergelombang, supaya ini tidak nyangkut lur. Pedal kita itu tidak nyangkut ya lur ya. Umpama ada tanah gundukan, posisi pedal kita begini ataupun begini, bisa saja ini nyangkut tanah ataupun batu ya, mengakibatkan bisa jatuh atau fatal ya lur ya. Nah, ini juga penting, posisi pedal diperhatikan ya lur ya. Usahakan sebisa mungkin sejajar antara kanan dan kiri, tidak boleh posisi satu di atas, satu di bawah. Ini penting ya lur ya, sahabat gue semua. Ini perlu diperhatikan bagaimana penempatan pedal yang benar saat jalanan menurun. Yang kedua, mungkin yang ketiga, kita posisikan sproket kita lur. Kita posisikan sproket kita menjadi yang terkecil. Sproket kita atur ke dalam, kita atur sproket kita ke posisi terkecil ya lur ya. Nah, atur posisi sproket kita ke posisi terkecil ya lur ya. Nih coba lihat, atur posisi sproket ke dalam posisi terkecil. Tujuannya apa lur? Tujuannya supaya RD ini tidak nyangkut lur ya. Ketika posisi kecil, RD-nya kan pasti naik nih lur, ketarik ke atas, dan ini adalah posisi yang aman buat menurun. Jika posisi RD-nya dengan sproket gede, maka yang terjadi adalah meregang ke bawah lur. Nah, meregang ke bawah begini, yang dikhawatirkan jika sahabat gue semua menurun atau menemukan jalan turunan yang terjal ataupun yang jalannya tidak rata, bisa saja tersangkut batu ataupun tanah yang tidak rata atau bergelombang. Nah, ini ada tujuannya supaya RD tidak tersangkut sama tanah ataupun nyangkut ya lur ya. Ini juga penting. Yang ketiga tadi ya lur ya, yang pertama tadi posisi saddle harus rendah, kita atur posisi saddle kita rendah. Yang kedua posisi pedal kita harus sejajar, depan ke belakang, kanan kiri, tidak boleh satu di atas, satu di bawah. Yang ketiga adalah tadi ini RD kita posisikan sedemikian rupa ataupun sproket kita menggunakan sproket yang kecil. Nah, ini ada 1 2 3. Yang keempat adalah pengereman harus bersamaan ya lur ya. Jadi antara pengereman depan dan belakang itu harus berbarengan ya lur ya. Ini contohnya, kita pegang handle rem kanan kiri bersamaan. Tujuannya apa? Supaya kualitas remnya itu bagus lur, supaya tidak nyelonong, supaya kalau yang remnya masih mekanik mungkin tidak putus talinya, ataupun kalau remnya sudah hidrolik atau tidak ngeblong kali lur ya. Nah, ini tujuannya adalah kita pengereman dengan cara bersamaan kanan dan kiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya rem Anda tidak putus talinya, supaya rem Anda tidak blong ya. Yang kelima mungkin posisi duduk tadi ya lur, sudah posisi duduk haruslah di belakang saddle, sini, di belakang saddle dengan posisi agak membungkuk dan posisi badan agak dilebarkan. Ketika kita dilebarkan, supaya apa? Supaya kita terbantu oleh angin untuk membantu pengereman atau membantu pengereman dengan arah laju sepeda kita ya lur. Jadi dengan adanya angin, badan kita dilebarin, maka kita akan dibantu oleh
angin untuk menghentikan laju sepeda kita, membantu sedikit untuk menghentikan laju sepeda kita ya lur ya. Ini ada berapa tadi? 5 ya lur ya. Yang tidak kalah penting adalah kita cek dulu mungkin ya lur ya, kita cek dulu rem kita sebelum kita berangkat goes. Nah, itu penting lur. Ini juga mungkin poin yang sangat penting ya, harusnya ditaruh di nomor 1 tadi lur ya. Mohon maaf. Ini mungkin kondisi rem kita cek dulu bagaimana kondisinya, baut-bautnya ada yang hilang tidak. Kita setel dulu mungkin kedalaman rem kita supaya kita ketika kita menurun menemukan turunan, rem kita bisa bekerja dengan maksimal. Itu mungkin beberapa tip atau beberapa poin untuk kita menaklukkan turunan ya lur ya. Mungkin sekian dulu video dari kami, video dari channel Goes Amatir yang sangat amatir ini lur. Mohon dukungannya dengan cara tonton videonya sampai habis, like, komen, dan subscribe-nya ya lur ya. Mungkin sekian dulu, kita mungkin kapan-kapan kita sambung lagi karena juga ini sudah waktunya sudah agak siang ya lur ya. Salam dari Goes Amatir. Salam goes, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.